A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kajian Kamisan UI, saya ucapkan selamat sore ayyuhal mu'minun. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu, bersilaturahim dalam rangka belajar bersama-sama tentang ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah atau yang kita kenal dengan sifat 20. Terakhir kita sudah sampai kepada bahasan mukhalafah lil hawadisi. Ya, sekarang kita akan masuk ke sifat qiyamuhu binafsihi, ya. Qiyamuhu binafsihi. Qiyam itu artinya berdiri, binafsihi artinya dengan dirinya sendiri. Berdiri dengan dirinya sendiri. Maknanya adalah bahwa Allah berdiri pada zatnya sendiri, pada nafasnya sendiri. Dan mustahil Allah bergantung atau membutuhkan bantuan yang lain. Sebagai dasarnya kita bisa lihat surat 29 ayat 6. Surat 29 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk nafasnya sendiri, untuk dirinya sendiri. Innallaha sesungguhnya Allah lagoniyun benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ya, Allah tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Sebaliknya alam semesta memerlukan Allah, gitu ya. Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari alam semesta. Nah, ini menjadi dalil Allah berdiri sendiri, berdiri dengan dirinya sendiri. Qiyamuhu binafsihi juga berarti bahwa wujudnya Allah dengan zatnya itu mengandung dua makna. Bahwa wujud Allah tidak memerlukan tempat. Wujud Allah tidak memerlukan tempat. Allah adalah tempat bergantung sesuatu. Ya, wujudnya kita butuh ruang, butuh tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Itu qiyamuhu binafsi, itu yang pertama. Mengandung arti Allah tidak membutuhkan tempat. Yang kedua, bahwa Allah tidak membutuhkan zat lain untuk menciptakan sesuatu. Ya, jadi dua makna yang terkandung dalam qiyamuhu binafsihi, bahwa wujud Allah tidak membutuhkan tempat dan wujud Allah tidak membutuhkan zat lain untuk menciptakan. Allah tidak membutuhkan tempat bukan berarti Allah tidak tentu tempatnya. Ya. Bukan pula tidak memiliki tempat.
tapi tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam atau untuk berdiam. Ya, kenapa? Karena barang yang bertempat pasti terikat dengan kata-kata di depan. Tempatnya di mana? Di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di bawah, di atas, melekat, menempel, di dalam, di luar, dan lain-lain. Nah, semua itu disebut dengan makulat namanya, Bu. Allah tidak terikat dengan makulat yang tadi. Itu maknanya Allah tidak membutuhkan tempat, karena ketika disebut tempat, maka itu ada letaknya, di mana tempatnya, kan di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, apa di bawah. Itu tidak berlaku bagi Allah, karena Allah adalah tempat bergantung. Allah tidak bergantung. Sebaliknya, Allah tempat bergantung segala sesuatu. 112 ayat 2. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi Allah tempat bergantung segala sesuatu. Sementara Allahnya sendiri tidak bergantung kepada segala sesuatu. Apa argumennya bahwa Allah qiyamuhu binafsihi secara logika? Ya, secara akal, secara logik, apa yang menunjukkan wujud dan Allah itu tidak membutuhkan tempat. Ya, tidak membutuhkan zat lain. Alasannya adalah jika adanya Allah itu memerlukan jika adanya Allah diperkirakan memerlukan atau membutuhkan zat lain yang menciptakan, maka hal ini akan mengakibatkan problema daur namanya, Bu. Daur itu putaran. Dan juga mengakibatkan tasalsul, ada rantai. Rantai hubungan satu dengan lain. Daur itu pengulangan. Tasalsul itu seperti rantai ya. Hubungan satu dengan lain. Dan ini mustahil bagi Allah. Atau jika diperkirakan Allah membutuhkan tempat, baik berbentuk mahal atau berbentuk makan. Mahal itu hal itu keadaan. Kalau makan itu artinya tempat ya. Jadi bila diperkirakan Allah butuh tempat, baik keadaan maupun lokasinya, maka berarti Allah termasuk kepada wujud jauhar dan juga a'rod, sebagaimana yang dijelaskan pada sifat sebelumnya. Jauhar itu kan artinya sesuatu yang berjirim, sesuatu yang berbenda gitu, dan dia punya sifat gitu. Dan ini nggak mungkin bagi Allah gitu. Nah, kita cerita cerita beberapa golongan. Jadi ada paham golongan yang meyakini bahwa Allah bertempat. Ya. Di antaranya paham kaum Nasrani. Ini kita bicara paham ya. Jadi beberapa golongan juga meyakini Allah butuh tempat gitu, dan Allah bertempat gitu. Di antaranya adalah kaum Nasrani. Nah, di antara kaum Nasrani, nah, itu ada yang berkeyakinan atau mungkin keyakinan Nasrani ya. Nah, kaum Nasrani mereka berkata atau berpendapat bahwa Tuhan itu tiga satu. Ya gitu kan. Jadi ada tiga komponen. Nah, orang menyebutnya Trinitas.
Jadi ada jelmaan wujud menjadi Allah, jelmaan ilmu menjadi putra, jelmaan hayat menjadi Roh Kudus. Jadi ada Allah, Allah Bapa, ada putra Isa, dan Roh Kudus atau Jibril. Ya. Nah, kalau dianggap bahwa jelmaan wujud, jadi gini, Allah adalah jelmaan wujud, putra jelmaan ilmu atau firman, kemudian Jibril jelmaan Roh Kudus. Berarti ada wujud kan gitu, ada bentuk, ada jisim. Nah, ketika orang berkeyakinan bahwa Allah bertempat di wujud A, wujud B gitu, di batu atau di mana gitu ya. Nah, ini secara konsep tidak pas dengan qiyamuhu binafsihi. Kalau pakai konsep qiyamuhu binafsihi, karena Allah tidak membutuhkan tempat gitu ya. Nah, ketika Allah menjelma gitu ya, berarti kan ada jirimnya gitu. Kalau misalnya katakanlah Isa sebagai putra Allah dan Isa adalah Tuhan, berarti Tuhan ada jirimnya kalau begitu. Nah, secara konsep itu tidak bertentangan dengan qiyamuhu binafsihi gitu. Karena Allah tidak berjirim, tidak berjisim gitu ya. Pendapat ini juga disangkal oleh Allah gitu. Ketika ada orang mengatakan bahwa Isa sebagai putra atau Tuhan Yesus, bahasanya kan, ketika Isa diyakini sebagai Tuhan, jelmaan firman Tuhan, nah, berarti Tuhannya menjelma. Menjelma ada jauharnya, ada jiribnya. Nah, di dalam Al-Quran, keyakinan ini disangkal gitu. 5:116. Surat 5:116. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtah qad ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Ya, jadi ini pertanyaan dari Allah kepada Isa. Adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Sehingga Allahnya jadi tiga. Ya, ada Allah Bapa sebagai wujud, ada Putra, ya orang nyebutnya Tuhan Yesus, Tuhan Isa, atau Tuhan satu lagi, ya Tuhan Ibu. Nah, berarti kan jadi Tuhan. Pertanyaan dari Allah, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha Suci Engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Jadi keyakinan atau pendapat bahwa Isa jelmaan dari firman Allah disangkal sendiri oleh Isa gitu. Termasuk ibunya, ya Bunda Marianya sendiri. Jadi kedudukan Isa sebagai apa? Sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Ya, Isanya sendiri sebagai
utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan gitu ya. Karena Tuhan tidak mungkin menjelma menjadi sosok gitu. Jadi jirim dong gitu. Nah, kita lihat misalnya di surat 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel," kata Isa, "sesungguhnya aku adalah utusan Allah." Ya, bukan Allah. Aku adalah Rasulullah. Aku adalah utusan Allah. Aku Rasul Allah. Ya, jadi menyebutnya Nabi Isa. Isa sebagai Rasul gitu. Nah, pemahaman atau keyakinan atau pendapat bahwa Isa sebagai Tuhan dibantah gitu ya. Karena Isa sendiri adalah Rasulullah, bukan perwujudannya gitu. Nah, terus ada lagi keyakinan kaum batiniah atau kaum kebatinan. Kaum kebatinan. Nah, kaum kebatinan atau orang kebatinan itu mengatakan bahwa Allah tidak qiyamuhu binafsihi. Sebab Allah berada pada tubuh manusia. Nah, kaum kebatinan juga mengatakan bahwa perintah Allah tergantung kemauan manusia itu sendiri. Sebab Allahnya ada pada manusia. Perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran mereka simpangkan. Mereka cocokkan sehingga sesuai dengan hawa nafsunya. Ini juga masalah baru nih. Jadi di antara keyakinan kaum kebatinan mengatakan bahwa Allah ada di dalam tubuh manusia. Sehingga perintah Allah tergantung perintah manusia. Nah, ini juga agak bermasalah nih. Khawatirnya kan ketika apa yang keluar dari manusia hawa nafsu gitu kan, jadi nyampur hawa nafsu, repot urusannya. Nah, kemudian juga ada lagi namanya kaum Fusailifah. Kaum Fusailifah namanya, Bu. Nah, kaum Fusailifah itu berkeyakinan bahwa alam ini adalah qadim. Ya, Allah pun terdapat di dalamnya gitu. Jadi berbeda konsepnya. Allah yang qadim menciptakan alam semesta. Tetapi kaum Fusailifah berkeyakinan lain. Alam ini sendiri adalah qadim dan Allah ada di dalamnya. Jadi semuanya terjadi ya serba kebetulan aja gitu. Jadi alam bergerak bareng dengan pergerakannya Allah gitu. Jadi dipisahkan antara Allah dengan alam. Alam ini juga sama pergerakannya dengan Allah gitu. Nah, siapa yang menciptakan, siapa yang diciptakan udah nggak ada. Nah, keyakinan ini adalah sebagai apa namanya ya, bukan perkembangan, termasuk orang-orang yang disebut sebagai namanya ibahiyah. Jadi ada kaum ibahiyah, ada kaum zohiriyah. Dalam bahasa ilmiahnya materialis dan komunis. Jadi paham materialisme atau komunisme itu kan menafikan Allah, menafikan Tuhan. Nah, semuanya dikembalikan kepada materi gitu. Materi ini sudah ada sejak dulu gitu. Ya, materi ini sudah ada sejak dulu. Mau ada Allah maupun enggak ada ya materi ini ada gitu. Allah ada bersama materi itu gitu. Nah, ini kan juga konsepnya sudah jauh beda ya. Materialisme sama komunisme gitu. Ada lagi namanya kaum Mujassimah namanya. Mujassimah itu kaum yang meyakini bahwa Allah itu
dijirimkan, apa namanya, divisualisasikan gitu. Mujasimah itu menjisimkan Allah, menggambarkan Allah gitu. Nah, kaum mujasimah berkeyakinan bahwa Allah itu berdiri di kaki. Kaki Allah ada di bumi, sementara kepalanya ada di langit gitu. Digambarkannya kayak raksasa gitu ya. Jadi Allah tuh berdiri seperti raksasa gitu ya. Kakinya berdiri di bumi, kepalanya sampai di langit gitu. Digambarin. Nah, terus ada juga yang menggambarkan Allah bentuknya seperti pemuda gitu, gagah. Satu sisi digambarkan Tuhan itu seperti kakek-kakek gitu. Jadi bahasanya gini, mereka mempersonifikasikan Allah seperti manusia gitu, digambarin wujudnya seperti manusia gitu. Muncullah film-film tentang dewa gitu kan, dewa itu Tuhannya gitu, tapi seperti manusia gitu, anaknya juga seperti manusia. Ini namanya kaum mujasimah ada ya. Jadi paham yang mempersonifikasikan Allah seperti manusia gitu. Kalau udah kakek, nenek, rambutnya memutih gitu, Tuhannya sudah lemah ya kan, repot urusannya. Nah, ada lagi kaum mujasimah nuroniyah namanya, Bu. Ya, kaum mujasimah nuroniyah. Nah, kaum mujasimah nuroniyah ini adalah kaum yang punya pemahaman, punya pendapat atau keyakinan bahwa Allah adalah nur, Allah adalah sinar, Allah adalah cahaya, seperti cahaya matahari. Ada keyakinan seperti itu. Jadi Allah itu cahaya gitu. Jadi kalau ingin ketemu Allah, ya harus melihat cahaya gitu. Ketika kita lihat cahaya, berarti sudah ketemu Allah. Jadi Allah digambarkan atau disamakan dengan nur atau dengan cahaya. Nah, ini bagian dari pemahaman atau pendapat keyakinan kaum mujasimah nuroniyah namanya. Ya, jadi kaum yang punya keyakinan bahwa Allah adalah sinar, Allah adalah cahaya gitu. Jadi dicari cahayanya di mana sampai ketemu cahaya. Ada lagi kaum karomiyah namanya. Kaum karomiyah adalah kaum yang punya keyakinan bahwa Allah bertempat di Arash. Jadi Allah tuh ada tempatnya, ada singgasananya gitu. Seperti raja duduk di singgasana gitu. Dibayangkannya Allah seperti raja yang duduk di kursi raja singgasana gitu. Ini kaum karomiyah. Ada lagi sebagian dari kaum Syiah. Nah, kaum Syiah itu ada yang punya keyakinan bahwa Allah menitis. Menitis itu apa ya? Ya menitis di dalam tubuh Sayyidina Ali gitu. Jadi Allah itu ada di dalam tubuhnya Sayyidina Ali gitu. Nah, jadi kultusnya sudah sampai di situ sebagian kaum Syiah. Adapun kaum Yahudi berbeda lagi. Ya, beberapa kaum Yahudi punya keyakinan bahwa Allah punya putra. Putra Allah namanya Uzair. Kalau Nasrani, putra Allah ya Isa itu. Isa itu putra Allah. Yahudi juga punya keyakinan Allah punya putra namanya Uzair. Gitu ya. Nah, jadi hanya hidup atau hayatnya Allah yang dipegang oleh Allah sendiri gitu. Sedangkan ilmunya ada di Uzair gitu. Jadi orang Yahudi berpendapat bahwa Uzair itu adalah putranya Allah, di mana ilmunya Allah ada di Uzair gitu. Nah, itu kan juga keyakinan juga yang tidak selaras dengan konsep tauhid di sini gitu kan. Ketika kita bicara bahwa Allah adalah qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri sendirinya, tidak membutuhkan yang lain, termasuk tidak membutuhkan tempat, juga tidak membutuhkan zat lain untuk menciptakan sesuatu.
Berarti mustahil gitu. Mustahil Allah memerlukan sesuatu. Namanya ihtiyaju. Mustahil Allah membutuhkan tempat. Mustahil juga Allah memerlukan zat lain untuk menciptakan sesuatu. Nah, tidak memerlukan tempat dan tidak membutuhkan kepada yang mengadakan. Itu juga makna qiyamuhu binafsihi. Ya, itu namanya kalau kita bicaranya dinisbatkan ya ke lawan. Jadi tidak memerlukan tempat dan tidak membutuhkan kepada yang mengadakan. Itu Allah. Jadi zat Allah tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan atau membutuhkan zat lain gitu. Yang mengadakan Allah gitu. Kemudian memerlukan tempat tapi tidak membutuhkan kepada yang mengadakan. Itulah sifatnya Allah. Jadi kalau kita pisah urai lagi, bahwa zat Allah tidak memerlukan tempat dan tidak membutuhkan zat lain. Sementara sifatnya Allah memerlukan tempat tapi tidak membutuhkan kepada yang mengadakan. Nah, sifatnya Allah bertempat di dalam zatnya Allah kan. Nah, sementara makhluk membutuhkan kepada yang mengadakan dan juga memerlukan tempat gitu. Dan tempatnya bisa pindah-pindah. Sementara sifatnya makhluk membutuhkan yang mengadakan dan membutuhkan tempat juga. Itu yang membedakan Allah dengan makhluknya. Saya ulang. Zat Allah tidak memerlukan tempat, tidak membutuhkan kepada yang mengadakan. Sifatnya Allah memerlukan tempat, yaitu namanya zat Allah, tetapi tidak membutuhkan yang menciptakan. Sementara zatnya makhluk, zat itu materinya ya, itu butuh kepada yang menciptakan dan dia butuh tempat. Sifatnya makhluk butuh yang menciptakan, juga butuh tempat. Nah, jadi kembali ketika kita bicara qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Maknanya Allah tidak memerlukan sesuatu pun dari alam semesta. Nah, sebaliknya alam semesta memerlukan Allah. Allah tidak bergantung kepada zat lain. Sebaliknya Allah tempat bergantung segala sesuatu. Gitu. Oke. Nah, setelah qiyamuhu binafsihi itu namanya wahdaniyat. Ya, sifat yang kelima dari salbiyah ya. Kalau dari sifat 20 jadi 6 ke 6. Yang pertama wujud, 2 kidam, 3 baqo, 4 mukhalafah lil hawadis, 5 qiyamuhu binafsihi, 6 wahdaniyah. Kalau dari 20 ya. Kalau dari sifat salbiyah kan ini yang kelima wahdaniyah itu. Nah, sifat Allah berikut namanya wahdaniyat atau wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa, tidak berbilang. Ya, kita lihat ayatnya surat 112 ayat 1. Qul huwa Allahu ahad. Katakanlah dialah Allah ahad yang maha esa. Jadi Allah wahdaniyat, Allah ahad gitu ya. Ahad itu esa artinya. Wahdaniyah juga bisa diambil dari kata wahid. Ini kan ahad. Qul huwallahu ahad. Artinya esa. Nah, wahdaniyah juga bisa diambil dari kata wahid. Kita lihat ayatnya. 39 ayat 4. 39 ayat 4. Kita baca ayat Arabnya.
Lau aradallahu ayyattakhidha walada lastofa mimma yakhluqu ma yasha subhana. Huwallahu. Huwa. Nah, dialah Allah. Huwallah dialah Allah. Al-Wahid. Wahid diartikan juga yang maha esa, lagi maha mengalahkan. Jadi kata esa atau terjemahan maha esa itu bisa diambil dari kata wahid. Wahid juga bisa diambil dari kata ahad. Ahad maha esa. Wahid juga artinya maha esa. Jadi wahdaniyah artinya bahwa Allah ahad dan Allah wahid. Nah, pertanyaannya, apa bedanya ahad dan wahid yang artinya sama-sama maha esa? Ya, ketika kalimatnya berbeda, berarti punya makna yang berbeda. Gitu ya. Nah, sebelum kita urai lebih lanjut, apa bedanya ahad dan bedanya wahid? Karena sifat Allah berikutnya wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa. Nah, esa ada dua, ahad dan wahid. Ya. Nah, coba kita lihat sebelum bahas ahad dan wahid. Kita lihat surat 602 ya. 602. Ada Ibu Far. Ibu Far udah ada? Ada Pak, lagi di jalan. Oh, masih di jalan. Di Nggak tengah apa-apa saya baca. Bentar deh. Di tengah jalan. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini yang ini saya bisa baca. Nyetir nggak? Enggak sih. Mana di atas? Kalau nyetir. Iya Pak. Saya baca ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 102. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Ini jalan kaki apa naik mobil, Bu? Naik mobil, Pak. Oh, ya kelihatan gelap apa goyang-goyang soalnya suaranya. Iya, emang karena gugur-gugur lewat jalan Guruk. kecil. Iya. Jalannya ini kayaknya bergelombang kayaknya. Iya. Iya. Oke. Nah, di ayat ini coba kita lihat. Dzalikumullah. Demikian itu ialah Allah. Ada kalimat Allah ya. Robbukum. Ada kalimat Rob, Tuhan. La ilaha. Ini ada kata ilah, Tuhan. Jadi ada Allah, Rob, dan ilah. Itulah Allah, Rob kamu, tidak ada ilah kecuali Dia. Ya. Pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah maha pemelihara segala sesuatu. Jadi ada Allah, Rob, dan ilah. Oke. Berarti ilah. Ilah di sini Tuhan. Tuhan ilah gantinya Rob. Rob sebagai gantinya Allah. Allah adalah Rob. Rob adalah ilah ya. Dan di surat yang lain, di surat 10 ayat 32. 10:32. Yang lain ya Bu ya. Takut goyang-goyang. Ibu itu di rumah, Bu. Ibu Erni udah di rumah? Sudah, Pak. Oh, sudah di rumah. Bu Erni aja ya. 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 Saya baca ya, Pak ya. Surat 10 ayat 32. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya.
maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Oke. Yang hilang apa Bu di sini? Ilah. Apa ya? Ilah. Oh ilah, ya. Kan yang ayat tadi Allah, Rob, dan ilah kan urutannya. Iya, iya, iya. Nah, di ayat ini urutannya apa? Fadzalikum Allahu Robbu al-Haqqu. Jadi Allah, Rob, dan kebenaran al-Haq nih. Ya, jadi Allah, Rob, al-Haq di ayat ini. Allah, Rob, al-Haq. Di ayat yang tadi Allah, Rob, dan ilah. Ilah. Nah, berarti Allahnya sama. Robnya sama. Nah, yang Ilah ketiga, nggak ada. berarti al-haq dengan ilah kedudukannya Sama. sama. Karena al-haq gantinya Rob, Rob gantinya Allah. Allah. Pertanyaannya, mengapa kedudukan al-haqu di sini sama dengan ilah? Ya, kita lihat. Al-haqu 10 108. Nah, Ayat 108. Oh juga Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhan. Sebab itu, barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. oke. Nah, ini ada al-haq juga ya. Ya, qul ya ayyuhan nasu qad ja'akum al-haqqu mir rabbikum. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu al-haq, kebenaran Al-Quran. Dari mana? Dari Robmu. Al-haq gantinya Rob, Rob gantinya Allah. Jadi al-haq adalah apa, Bu? Kebenaran atau Quran. Al-Quran. Nah, sementara Al-Quran isinya apanya Allah? Wahyu. Petunjuk. Wahyu. Wahyu Ya, atau firman wahyu, firman Allah. Ya, wahyu atau firman Allah. Nah, al-haq dengan ilah kan sama. Karena salah satu arti ilah adalah pernyataan. Halo? Ya. Nah, Ya. jadi salah satu arti ilah adalah pernyataan. Pernyataan. Ya, pernyataan siapa? Ya, pernyataan Allah. Ya. Sehingga karena al-haq adalah Al-Quran dan Al-Quran adalah kebenaran, atau al-haq adalah kebenaran Al-Quran dan kebenaran Quran dari Rob, dan Rob adalah Allah. Sehingga al-haq sama dengan ilah. Ya, makanya kalimatnya apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada pernyataan kecuali pernyataan Allah. Ya, karena ilah itu adalah al-haq, kebenaran gitu ya. Tidak ada kebenaran setelah itu gitu. Di luar itu berarti tidak benar gitu bahasanya. Oke, ini yang perlu ditekankan lagi. Karena ilah adalah al-haq ya, dan al-haq adalah kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran Quran dari Tuhan Rob, dan Rob adalah juga Allah. Maka ketika kita mau memahami makna Allah Esa, kan ini wahdaniyat ya, Allah itu Esa. Baik Esa Ahad maupun
esanya wahid, maka harus merujuk kepada al-haq, pernyataan Allah itu sendiri. Oke? Jadi al-haq itu pernyataan Allah gitu. Nah, kita lihat ya. Esa pertama menggunakan kalimat ahad. Ahad secara bahasa itu artinya yang pertama. Bisa. Ahad juga bisa berarti salah satu dari dua. Atau salah satu dari beberapa. Itu namanya ahad. Sementara wahid artinya satu yang tertinggal atau satu-satunya gitu. Nah, ulangi ya. Kalau ahad, karena tadi kalimatnya apa? Qul huwallahu ahad ya. Nah, artinya Allah esa. Sementara di ayat yang lain Allah wahid. Nah, kita lagi terangin arti ahad nih. Jadi ahad secara istilah dalam bahasa juga bisa berarti apa tadi? Yang pertama, salah satu dari dua atau beberapa. Ahad juga berarti menyatukan. Ahad juga berarti menjadi satu, menambah satu, bergabung menjadi satu, bekerja sama jadi satu. Ya. Tunggal juga satu, esa juga satu. Ahad, hari Ahad, hari yang pertama gitu kan. Juga artinya ahad. Tiada seorang pun kecuali satu. Nah, itu juga ahad. Seseorang juga ahad artinya, Bu. Jadi ahad itu punya arti seperti itu. Ya. Nah, ketika kita melihat bahwa ahad artinya menyatukan, menjadi satu, menambah satu, bergabung jadi satu, bekerja sama, bahu-membahu, apalagi tadi, seseorang, apa kesan yang terbayang, yang terpikir? Ada kesan apa, Bu? Kalau kalimatnya menyatukan, yang namanya menyatukan ada berapa unsur, Bu? Ayo kita bersatu. Ada berapa unsur? Banyak. Ya. Banyak. Nah, jadi ahad itu maknanya atau menerangkan makna seakan-akan. Seakan-akan ya. Jadi ahad itu maknanya seakan-akan ada dua. Ya. Kalau berkata Allah ahad, ahad artinya menyatukan atau menjadi satu atau bersatu kan gitu ya. Berarti seakan-akan ada dua Allah. Atau ada sesuatu yang lain punya posisi seperti Allah. Gitu nggak, Bu? Iya. Ya, iya. Ya. Karena ini ahad. Nah, sehingga Bu, ahad juga bermakna satu kesatuan yang satu. Jadi bukan tunggal, nggak ada yang lain. Satu kesatuan yang satu yang tidak bisa dipisah. Jadi dua, jadi tiga, jadi empat nggak bisa. Itu makna kata ahad. Halo? Iya. Iya, Pak. Ya. Nah, coba kita lihat yang lain. Makna arti ahad ya. Di surat 72:18. 72 ayatnya 18. Ini ada kata ahad di ujung nih. Ujung ya. Oh iya, ahad nih. Apa artinya ahad? Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah
seseorang di dalamnya di samping Allah. Apa maknanya? Berarti semacam ada informasi bahwa ada seseorang yang disembah seperti orang menyembah Allah. Makanya kalimatnya janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya, di dalam masjid di samping menyembah Allah. Berarti ada orang yang menyembah Allah dan pada waktu bersamaan ada seseorang juga disembah seperti menyembahnya Allah. Ya, jadi boleh nggak mengangkat seseorang seperti Allah lalu disembah sama dia? Boleh. Yang boleh. Oke. Allah tadi adalah Rob kan? Allah adalah Rob. Rob adalah ilah. Ilah adalah al-haq. Oke? Ilah sama dengan al-haq. Al-haq adalah kebenaran Quran. Kebenaran Quran dari Rob. Rob badalnya Allah. Jadi yang harus kita patuhi, kita taati adalah perintahnya Allah dalam wujud ilah. Ilah dalam wujud al-haq. Al-haq wujudnya Quran. Karena Quran berisi firman-firman Allah, titah-titah Allah. Atau pernyataan-pernyataan Allah. Sehingga kita tidak boleh menyembah seorang pun selain menyembah Allah. Boleh nggak kita mengikuti perintah seseorang selain perintah Allah, Bu? Sebetulnya tidak boleh, kecuali seseorang itu menyampaikan titahnya Allah. Ya, bisa dipahami ya? Misalnya, ada seseorang menyampaikan sesuatu, ya, menyampaikan pesan. Tetapi pesan yang dia sampaikan tidak berdasarkan firman Allah. Tidak sesuai dengan pernyataan Allah. Bertentangan dengan wahyu Allah di dalam Al-Quran, misalnya. Terus, pernyataan orang tadi dipatuhi, Bu. Berarti orang-orang menyembah siapa? Allah. Menyembah orang lain. Menyembah Allah apa menyembah seseorang itu? Seorang. Nah, gitu. Makanya setiap pernyataan itu harus disertai dasar. Dasar dari firman Allahnya apa nih? Sehingga yang dipatuhinya kan firman Allahnya gitu. Bukan oknumnya gitu. Karena kalau hanya sekedar patuh kepada seseorang tanpa titah dari Allah, maka sangat mungkin jatuh kepada larangan ini. Jangan menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ya, ada nggak seseorang yang disembah, Bu, seperti menyembah Allah? Ada, Bu. Kacau itu ya. Nggak usah nyebut nama, merek nanti jadi gosip. Oke. Itu arti wahdaniyat dari kata ahad. Jadi ahad, satu kesatuan yang satu yang tidak boleh dibagi dua, dibagi tiga, dibagi empat. Namanya ahad. Walaupun ada kesan seakan-akan ada dua Allah. Atau ada sesuatu seperti Allah. Padahal tidak boleh ya menjadikan seseorang seperti Allah gitu. Jadi jangan ada tandingan. Nah, kemudian wahdaniyah yang diambil dari kata wahid. Nah, apa artinya wahid? Wahid itu artinya sendiri. Sendiri, satu-satunya, Bu. Ya, sendiri, satu-satunya gitu. Atau
Bahwa wahid itu menerangkan bahwa Allah adalah satu-satunya. Karena Allah adalah Rob, Rob adalah juga ilah, gitu ya. Nah, ilah juga adalah al-haq. Maka wahid adalah satu-satunya. Hanya Allah sebagai Rob dan Rob sebagai ilah. Sebagai ilah. Tunggal gitu. Tidak boleh membandingkan. Tidak boleh membuat tandingan gitu ya. Karena wahid itu satu-satunya gitu. Tidak boleh ada bandingannya gitu. Membandingkan gitu. Atau ada tandingan bahasanya. Coba kita lihat ya. 12:39. 30. Bismillahirrahmanirrahim. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa? Ini esanya menggunakan wahid. Wahid ya. Hai kedua penghuni penjara, ini kisah Yusuf di penjara. Manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam atau Allah yang wahid gitu. Yang Maha Perkasa. Jadi ini Allah yang wahid dibandingkan dengan Tuhan yang bermacam-macam. Ya. Kita lihat 13-16 juga ada wahid ya. 13-16. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri? Katakanlah, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dialah Tuhan yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Ini Maha Esanya menggunakan kata wahid. Wahid. Wahid ya. Ini lagi cerita apa? Siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya Allah. Patutkah kamu mengambil pelindung selain Allah? Pada mereka tidak menguasai kemanfaatan, tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama yang buta dengan yang tidak melihat? Samakah gelap gulita dengan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan ini serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah pencipta segala sesuatu. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Jadi esanya wahid itu juga menceritakan proses penciptaan, termasuk hukum. Makanya wahid menerangkan bahwa Allah adalah Rob. Rob yang tunggal dan pernyataan yang tunggal. Nah, banyak orang yang membandingkan aturan Allah sebagai Rob dan ilah dengan banyak aturan yang lain. Tidak bisa dibandingkan gitu ya. Jadi wahid juga artinya si Esa gitu. Jadi ada Allah Ahad, ada Allah Wahid. Ahad bermakna satu, kesatuan yang satu yang tidak boleh dibagi dua, dibagi tiga, dibagi empat. Sementara wahid adalah satu-satunya, sendirian, bahwa Allah adalah Rob yang tunggal sekaligus ilah yang tunggal. Jadi tidak boleh membuat tandingan dengan ilahnya Allah gitu. Termasuk tidak boleh menyembah seseorang selain Allah.
Nah, untuk menghindari penyembahan kepada seseorang, maka kita harus tahu titahnya. Apakah ini titah Allah atau dari dia sendiri gitu. Makanya kewajiban Rasul menyampaikan titah Allah. Ya, kewajiban Nabi juga menyampaikan firman Allah supaya seseorang patuh kepada titahnya Allah, menyembah Allah gitu. Sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan? Halo, silakan biar panjang. Bapak Ibu, dibuka aja mikrofonnya. Nah, silakan kalau ada tanggapan atau pernyataan, pertanyaan juga boleh. Sampai di wahdaniyat. Allah Esa. Esanya Ahad dan juga Esanya Wahid. Allah Ahad, Allah Wahid. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyain. Halo. Halo Bapak Ibu. Belum nyimak banget, Pak. Ya. Pak Nih, Gatot, Pak Gatot nih nanya. Oh, enggak. Nah, masih ngebul. Nah, Makanya Pak lagi nyimak Wahid sama ya, ada Esa. Ahad, ada Wahid. Ada Ahad, ada Wahid. Sementara Ahad itu banyak artinya ya Pak ya. Ya. Ahad, Pak Iip. Wahid. Ya. Iya, Ibu silakan. Pak Iip seperti biasa ya Pak Iip ya. Saya yang awal-awal tadi mengikuti arti ya dari Qiyamu binafsihi itu, bahwa Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri, dia tidak punya tempat, dan dia berdiri pada zatnya sendiri. Lalu juga kalau menurut fahamnya siapa, ada itu yang dia adalah sinar atau cahaya. Nah, itu kelompoknya Mujasimah Nuroniyah. Ya, gitu. Ya, lalu ada macam-macam, kok Syiah bilang ada di dalam dan sebagainya. Ini kan menjadi menurut saya memang sulit sekali Pak untuk bisa memahami Allah itu apa, gitu ya Pak ya. Ya. Padahal sebagai manusia biasa kita selalu ingin punya tahu Allah tuh apa sih, kayak apa sih, kayak gitu. Sementara kalau tadi Nasrani itu dipecah menjadi 3 sehingga ada apa tadi Pak? Trinitas gitu. Nah, kita enggak, kita mengerti Allah ya Allah gitu. Ya. Dan dia itu Hu Ahad, dia itu cuma ada satu, Esa. Dan Wahid kayak gitu. Memang jadi susah ya Pak. Saya cuma mengatakan gini, apakah salah kalau misalnya saya memahami Allah itu jadinya itu ada di dalam pemahaman gitu loh Pak. Saya menganggap Allah itu di dalam pemahaman saya. Saya tidak bisa menggambarkan atau membayangkan sebagai sesuatu. Ya, ya. Ya. Sehingga ketika saya mengatakan saya mendapatkan cahayanya Allah gitu. Cahaya itu bukan saya lihat seperti sinar yang datang, bukan. Tidak. Bukan dalam bentuk cahaya, bukan, tetapi saya seperti dapat ilham, atau saya dapat wahyu, atau saya dapat kejelasan tentang sesuatu yang itu kalau dalam bahasa kognitifnya tuh kayaknya tuh di otak saya tuh kayak bersinar tuh, oh ini nih saya jadi ngerti, oh saya nemu sesuatu gitu loh Pak ya.
Ya, Dan bahasanya orang berkata saya mendapat pencerahan. pencerahan yang menurut saya ini tadinya nggak saya pikirkan, dan itu tadinya saya nggak tahu, kok tahu-tahu saya mendapatkan itu gitu. Nah, ini yang saya sebut dengan cahaya, dan saya yakin cahaya ini adalah Allah atau datangnya dari Allah. Itu pemahaman saya, Pak. Sehingga kalau saya harus mengatakan Allah itu seperti apa, saya nggak bisa Nggak bilangnya. bisa, benar. Tidak bisa Nggak bisa saya gambarkan gitu. Nggak bisa, bisa digambarin. Nggak bisa digambarkan, dan saya cuma bisa seperti merasakan, menemukan, atau memahami gitu loh, Pak. Itu arti wujud. Ya, Wujud itu. itu kan artinya menemukan, merasakan, menciptakan Iya, sesuatu. Iya. iya. Nah, sehingga kalau tadi ada ayat yang juga mengatakan kalau ada masjid-masjid gitu, ya kita nggak bisa menemukan, apalagi menemukan manusia, individu gitu ya, sebagai Allah, Orang nggak bisa. orang ke masjid bukan nyembah Allah, malah nyembah manusia. Ya kan? Iya. Sementara kita di masjid, kalau memang kita di situ melakukan suatu demi Allah, untuk Allah, karena Allah, atau menemukan Allah, sebetulnya itu kita usuk ke dalam diri kita sendiri gitu loh. Kita nemu apa? Betul. Kita dapat apa gitu? Itu salah nggak sih, Pak? Saya mengatakan gitu. Saya nggak bisa bilang Allah tuh seperti apa. Nggak bisa Iya. bilang. Benar. Tapi dari apa yang tadi di awal-awalnya itu, akhirnya saya, oh jangan-jangan memang kita menemukan Allah itu menemukan satu pemahaman, satu penghayatan, satu apa ya Pak ya? Itu saya makanya saya bilang Nggak lanjut apa-apa tadi tiba-tiba loh, ya nggak akan tahu. ada bahasan. Nah, ini gini, saya mau cerita ya Pak. Ini satu Ya. cerita nyata, baru kejadian kira-kira 10 hari yang lalu, ya 10 hari yang lalu tanggal 1 Mei. Ya. Saya ketemu teman saya, teman lama, teman angkatannya nggak terlalu jauh dari saya. Ya. Dia tuh terus bilang begini ke saya, kan gini, kita nih sekarang semuanya udah berubah ya, kita menjadi lebih tua, menjadi ini. Tapi dia bilang jangan gitu, kita semua sama loh. Dia bilang gitu, kita semua sama. Karena kita ini adalah Allah. Dia ngomong gitu. Kita ini Allah. Dia ngomong begitu nih. Nih si ibu-ibu ini. Saya Allah. Mbak Dewi Allah. Kita semuanya Allah. Kita ini semua adalah wujudnya Allah. Jadi kita nggak ada bedanya. Saya tuh mikir gini, dia nih belajar, pasti dia juga belajar ya Pak ya. Artinya belajar seperti kayak saya belajar sama Pak Iip, dia mungkin belajar sama orang lain. Kok dia sampai punya pemahaman seperti itu, saya jadi nggak ngerti gitu Pak. Jadi dia mengatakan bahwa wujud kita ini adalah perwujudan dari Allah. Nah itu beda sama pemahaman saya gitu Pak. Iya. Ya, tapi saya nggak mau bicara apa-apa sama dia. Maksud saya gini Pak, konsekuensi kita belajar memahami ini ya Pak ya, terus belajar juga dari sumber yang berbeda-beda, itu kan kita mendapatkan pemahaman yang juga beda ya Pak ya. Iya betul. Apalagi ketika ayat-ayat Al-Qur'annya itu misalnya dibaca, diterjemahkan atau apa itu kan juga bisa memberikan pengertian yang berbeda gitu Pak. Iya. Nah, oleh karena itu, saya tadi bilang sama Pak Iip ini, ujung-ujungnya saya mempunyai satu pemahaman sampai sekarang ini, sementara yang saya belajar ini adalah, ya memang nggak ada tempatnya, nggak ada wujudnya, nggak ada ininya, tetapi ya adanya di dalam pemahaman saya, di dalam penghayatan saya, di dalam pengertian saya yang seperti itu gitu loh Pak. Iya. Sementara begitu, kalau misalnya salah, saya tolong dikoreksi gitu Pak, sebab saya nggak bisa menjelaskannya bagaimana gitu. Iya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq.
Itu kan sahabat Nabi termasuk yang dekat dengan Nabi kan. Nah, bagaimana Abu Bakar Siddiq yang langsung belajar kepada Nabi berkata tentang Tuhan, Bu. Nah, yang artinya begini, semakin kita tidak bisa membayangkan seperti apa Tuhan, semakin tidak bisa membayangkan, maka itu mendekati kebenaran. Semakin kita tidak mampu membayangkannya, tidak mampu memikirkannya, tidak mampu menggambarkannya seperti apa, itu berarti sudah mendekati kebenaran gitu. Semakin kita mampu memvisualisasikannya, mempersonifikasikannya, menggambarkannya, semakin bukan, jauh dari Tuhan itu. Semakin jauh ya Pak. Iya. Berarti betul tadi yang disampaikan Ibu. Kita tidak bisa mengungkapkan, menggambarkan, menceritakan seperti apa dia gitu. Nggak bisa. Jangankan itu, kita tidak akan mampu menggambarkan bagaimana rasa manisnya buah. Ya, ya. Gimana neranginnya? Ya, secara verbal nggak bisa. Nggak bisa, kecuali orang itu mesti mencicipi sendiri. Betul, betul, betul. Nah, dengan Tuhan seperti itu. Ya, jadi gini, ketika seseorang sudah pernah merasakan rasanya sesuatu, rasa nikmatnya kopi, katakanlah nikmat, atau pahitnya kopi. Nah, ketika dia sudah tahu bagaimana rasanya kopi dan ingin mengajak orang supaya minum kopi, merasakan kopi, nggak bisa diterangin. Nggak bisa, mesti minum kopinya. Mesti dicicipin, nih coba cicipin. Setelah dicicipin, kita bisa tanya, gimana sekarang kamu tahu rasanya? Ya, saya ngerti sekarang rasanya. Saya bisa merasakannya. Tapi kan nggak bisa diterangin secara verbal, nggak bisa. Betul, betul, Pak, betul. Kalau diilustrasikannya seperti itu. Betul, betul. Kan apalagi gitu. Iya. Nah, tetapi bahwa kita bisa membedakan gitu ya, Pak, dengan cara kita merasakan atau memahaminya. Iya. Itu iya sih, gitu ya. Tetapi itu kan juga nggak mudah, dan saya juga mungkin setelah tua sekarang ini gitu loh Pak, setelah sambil belajar gitu ya, sambil, dan juga kita kan bagaimanapun kita belajar untuk merenungi dan memahami kehidupan dan tentang diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin baru bisa gitu loh Pak. Jadi bukan belajar secara teori, bukan belajar dari buku, bukan belajar dari itu, tetapi belajar dari kehidupan, pengalaman diri pribadi gitu loh Pak. Ya, dari perjalanan hidup kita kan? Ya, itu yang saya menganggap itu yang bisa saya bedakan dalam diri saya. Yang bisa saya bedakan dalam diri saya. Gitu. Ya, mudah-mudahan nggak keliru Pak, karena saya nggak bisa mau nyari di mana bentuknya kayak apa, saya nggak ngerti, nggak bisa. Ya kalau kita mundur ke nomor sebelumnya, yang sebelumnya kan kita bicara mukhalafah lil hawadis kan. Ini juga menjadi patokan buat kita bahwa kita tidak bisa menggambarkan dia. Ini ada kalimat ini di sini. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ya, dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia gitu. Nah, yang disebut sesuatu itu apa kan itu? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Sesuatunya apa? Ya, nah kalau kita kembali ke materi sebelumnya, apa yang disebut dengan sesuatu itu? Ya, sesuatu itu adalah segala hal yang punya jirim, yang punya jisim, yang punya jauhar, dan punya a'rod. Nah, apa tuh Pak? Sesuatu itu yang ada jirimnya, yang ada jisimnya, yang ada jauharnya, dan ada a'rodnya. Jirim adalah segala hal yang bertempat dan memerlukan ruang. Jirim. Jirim adalah segala hal yang
bertempat dan memerlukan ruang. Ya, artinya fisik ya ada. Atom itu butuh ruang nggak, Bu? Ada ruangnya kan atom tuh? Ada inti atom, ada proton, neutron, elektron, dia butuh ruang tetap. Iya, iya. Itu namanya jirim, segala hal yang bertempat dan dia mengambil ruang. Ketika kita duduk di satu ruangan, kan kita menyita satu tempat kan gitu. Iya. Itu namanya jirim. Segala hal yang bertempat dan dia mengambil ruang gitu. Nah, ada lagi jisim. Jisim adalah jirim yang lebih besar dari jisim. Contoh, atom itu jirim. Walaupun dia kecil, dia tetap bertempat. Atom ya. Ya. Nah, kumpulan banyak atom, nah, itu jadi jisim namanya. Kumpulan atom jadi molekul. Kumpulan molekul jadi organ. Kumpulan organ jadi tubuh. Kumpulan tubuh jadi populasi. Kan jadi. Nah. Jadi jirim itu lebih kecil. Pokoknya mah hal apapun yang menyita ruang gitu, membutuhkan tempat. Jisim adalah jirim yang lebih besar. Kumpulan jirim jadi jisim. Tubuh ini adalah jisim karena kumpulan banyak jirim. Banyak unsur molekul segala macam. Nah, kemudian ada yang disebut dengan jauhar. Jauhar itu artinya penampakan, sesuatu yang nampak itu. Nah, sesuatu yang nampak itu bisa terdiri dari satu unsur atau banyak unsur. Misalnya, air dalam satu lautan, Bu. Ya, selautan itu kan air, nggak ada unsur lain. Gitu. Nah, itu namanya jauhar tunggal namanya. Satu unsur yang banyak atau besar gitu. Ada namanya jauhar murokab. Penampakan yang rangkap, double. Misal gini, kita lihat gunung. Gunung itu kan besar tuh. Nah, gunung itu kumpulan dari banyak jirim dan jisim. Ada tanah, ada batu, di situ ada cadas, ada airnya, ada apinya, ada pohon-pohonannya. Jadilah sebuah gunung atau hutan namanya. Itu namanya jauhar murokab namanya. Sesuatu yang nampak, yang banyak unsurnya gitu. Jauhar namanya. Ada lagi a'rod namanya. A'rod. A'rod artinya keadaan, hal, dan sifat segala benda. Jadi a'rod adalah hal atau keadaan atau sifat suatu benda. Baik benda itu jirim, jisim, ataupun jauhar. Contoh a'rod apa? Contoh a'rod itu dia berbentuk. Ya, berbentuk itu a'rod, bersifat bentuknya seperti apa? Bulat, lonjong, segi empat, itu namanya bentuk namanya. Dia berbentuk. Dia berbenda, berupa, bertempat, berpihak, bergerak, berdiam, berhubung, bercerai, bersatu, masuk, keluar, jauh, dekat, panjang, pendek, berat, ringan. Itu namanya a'rod. Namanya a'rod. Nah, sesuatu itu tadi, sesuatu itu adalah bisa jirim, jisim, jauhar maupun a'rod. Nah, tidak ada sesuatu pun baik jirim itu tadi segala hal yang bertempat dan mengambil ruang, maupun jisim adalah jirim yang lebih besar, maupun jauhar maupun a'rod. Tidak ada sesuatu pun, apakah dia jirim, jisim, jauhar maupun a'rod, yang serupa dengan dia. Ya, artinya tidak pernah konkret bentuknya gitu ya, Pak? Tidak bisa, nggak pernah konkret. Ya.
Ketika dia konkret, udah terjebak. Jadi jirim dia. Jadi jirim, jadi jisim, atau jadi jauhar. Sementara Halo? itu nggak mungkin bagi Tuhan. Halo? Ya, Oh ya, ya, sebentar. Ya, ya. ya, Jadi betul, dia tidak pernah konkret. iya, iya. Nggak bisa konkret emang nggak benar. Karena ketika dia konkret, udah jadi sesuatu. Iya, Ketika jadi sesuatu, berarti dia serupa dengan sesuatu. iya. Nggak Sementara berwujud. dia tidak serupa dengan sesuatu. Tidak Iya, ada sesuatu pun yang iya. serupa dengan dia. Nggak pernah bisa dikonkretkan, nggak bisa. Makanya tadi ada pernyataan, semakin kita tidak bisa membayangkannya, semakin tidak bisa mengkonkretkannya, semakin nggak berkuasa untuk menggambarkannya, ya itu sudah mendekati kebenaran gitu. Gitu ya. Halo. Bicara Allah, teka-teki gitu. Apa? Misteri. Misteri. Oke, gimana Pak Gatot? Ini Bu Dewi ini menghilang. Gimana Pak Gatot? Ya, ayo. Ya, udah lebih agak, kalau orang Jawa bilang udah lebih dong. Sudah dong. Jadi alisnya nggak gandeng lagi. Udah agak renggang dikit. Udah mulai renggang ya. Ya. Kerenyitnya udah mulai pudar nih kerenyitnya gitu. Ya. Terima kasih Kang. Oke. Oke lah dikit-dikit. Ini beberapa kali dibahas di banyak grup ini. Baik. Pak, kalau Oke. tidak bisa dikonkretkan, apakah kemudian bisa dikatakan jadi abstrak gitu ya Pak? Kan konkret itu kayaknya berlawanan atau kontradiksinya dengan abstrak. Bukan hanya abstrak, tetapi super Super abstrak. Itu yang dalam Quran disebut sebagai goib, Bu. Goib. Iya. Surat 2 ayat 2 kan? Ayat 3-nya. Ini kan cerita orang takwa. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang. Yang goib itu abstrak apa konkret, Bu? Abstrak banget. Abstrak. Bahkan dia yang maha goib. Abstrak masih bisa dilukiskan, Bu. Iya. Lukisan abstrak. Lukisan abstrak itu masih ada yang nampaknya. Iya. Gambarnya kan ada. Ini gambar apa? Ini gambar abstrak. Iya. Iya, gambar apa ini? Abstrak. Abstrak, nggak tahu apa itu. Tahu ini gambar apa? Tapi kan ada itunya, ada ininya visualisasinya. Ada visualisasinya, ada coret-coretnya, ada warnanya. Ini masih terlihat. Nah, sementara Allah itu super abstrak. Karena dia yang maha goib. Ya, nggak bisa juga digambarin gitu. Ini gambar apa? Ini abstrak. Tapi ada gambarnya. Allah nggak bisa digambarin. Kalau kekosongan itu gimana, Kang? Kosong. Iya, kosong. Nah, kosong itu nyata apa abstrak? Ya, artinya ketika kita khusyuk ya, mengosongkan diri, melepas trompa, ego-ego dihilangkan, ya, itu pasti terasa komunikasi dengan Allah ketika kita mengosongkannya. Nah, apakah kosong itu juga termasuk kategori arot tadi? Masuk nggak itu? Atau dia tidak malah? Ya. Kosong sama dengan 0, Pak. Sama nggak? Sama 0, dengan 0. Iya. Berarti ada yang serupa. Kosong dan 0 sama nggak? Beda. Beda. Nah, kalau kita menggunakan istilah matematika, itu 0 apa kosong, Pak? 0. 0 ya? Iya. 0. Nah, pertanyaan ini kan pakai pendekatan empiris ya. 0 itu ada apa tidak ada? 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 0 itu ada apa tidak
Ada dong. Ada, 0 itu ada ya? ada. Ada tapi tidak ada. Tapi tiada. Kosong. Nah, gitu. 0 itu ada, tapi dia tiada. Makanya ketika orang coba berhitung, orang mulainya dari 1. Ya, walaupun dikasih 0, depannya 01, 02, 03, itu menambah bilangan nggak? Enggak. Ya. Menambah bilangan. 01 ya 1, 02 ya 2. Jadi 0 di depan kan tidak menambah kualitas kan? Ya. Tetap aja 1. Tetapi ketika 0 berada di depannya, bernilai, nambah nggak nilainya? Nambah. Maksudnya di belakangnya. Di depannya. Satu Di di depan, Bu. depan. 1, 0. Ya, 1 ditambah di belakangnya ada 0. Bukan di depannya ya Pak, di belakangnya itu. Menurut saya di belakangnya. Depan belakangnya gimana ya? Berikutnya lah. Iya, berikutnya. 1, berikutnya 0. Kan jadi Iya. 10. Ada 1 artinya. di belakangnya 0-nya 2 jadi 100. Apalagi belakangnya 6. 6. Wah, jadi 1.000.000. Tetapi ketika 0-nya di depannya, di depan 01, 02, tetap aja 2. 2-nya tetap 2, nggak nambah. Apa maknanya, Bu? Ya. Iya kan gini, ada orang yang membelakangi Allah, membuang di belakangnya lah. Orang yang menjadikan Allah di depannya dia, jadi depan nih. Di belakang 1 ada 0 di depan, 1, 2 ada 0 di depan. Bernilai nggak, Bu? Bernilai. Bernilai. Kalau pakai pendekatan matematis gini. Kan ada bagi, ada tambah, ada kali, ada kurang ya. Allah itu nggak bisa dibagi. Allah nggak bisa dilawan. Lawan itu X kan? Kali itu kan lawan kan? 1 kali 0. Yang menang siapa? Bu? 0. Yang menang 0. 1.000.000, 1.000.000.000, seabrek kali 0. Yang menang siapa? 0. Jadi 0 nggak bisa dilawan. Nggak bisa Nggak bisa dilawan. dilawan. Apapun yang melawan 0, yang menang pasti 0. Jadi jangan melawan dia. Gitu. Tetapi ketika kita membagi sesuatu dengan dia, beda lagi ceritanya. Contoh misalnya, kita 1 dibagi 1, 1 dibagi 1. Dapatnya berapa, Bu? 1. 1 bagi 10. 1/10. 1/10. 1 dibagi 100, 1/100. Memberi sesuatu mengharapkan 1, dapat 1. Memberi 1 ngarap 10, dapatnya 1/10. Ketika kita memberi sesuatu, tak mengharap apapun, 1 bagi 0 sama dengan Tak terhingga. tak terhingga. Jadi ketika kita menyertakan Allah di depan, maka ada sesuatu yang tak terhingga yang akan kembali ke kita. Kalau pakai pendekatan matematika, ada benernya juga gitu. Angka 0 itu gaib. Ada, tapi adanya tiada. Walaupun dia disebut 0 angkanya atau kosong, bukan berarti nggak ada. Gitu. Jadi adanya tiada. Tiadanya itulah keberadaannya. Tanpa angka 0 tidak bertemu algoritma. Betul nggak, Bu? Ketika angka 0 tidak ditemukan, ketemu nggak algoritma? Pak Jai? Ada nggak algoritma? Ketika 0 tidak ditemukan, ada nggak aplikasi? Komputer, handphone, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Maknanya orang yang bisa menemukan Allah, dia bisa menciptakan banyak hal yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh pikiran manusia lain.
Makanya muncullah penemu. Kenapa banyak penemu? Hakikatnya bahwa penemu itu adalah orang-orang yang ketemu Tuhan. Walaupun orang berkata dia tidak bertuhan, nggak mungkin orang yang tak bertuhan menemukan sesuatu, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Iya. Gitu ya. Iya. Makanya di dalam ilmu komputer itu cuman 0 sama 1. Itu Gabungan aja. dari itu 01 itu aja. 0 itu. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lainnya. Jadi gini, kalau ada orang berkata, aku adalah Allah. Sebetulnya nggak begitu kalimatnya. Angka 0 dengan angka yang selain 0 itu berbeda. Pak. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 lagi kan? Nah, Allah itu adalah sang nolnya tadi sebetulnya. Sisanya adalah makhluknya gitu. Kita ini bukan 0. Kita ini 1, kalau nggak 1, 2, kalau nggak 2, 3 gitu. 1 sampai 9. Sementara dia sang nolnya tadi. Dan kita bukan 0 gitu. Mungkin bahasa simpelnya Kang, ketika kita 1 ya, kita kedepankan Allah. Nah, bernilai dia. Semakin banyak kita kedepankan, bisa jadi tidak terhingga kan? Betul. Tapi kebalikannya, ketika kita membelakangkan Allah atau merendahkan, walaupun sampai 0-nya 1 kilometer pun kita ya tetap 1 juga. Tetap 1, nggak bertambah nilainya. Ya. Gitu. Tapi dengan pendekatan matematika itu kan seolah-olah Allah itu sama dengan 0. Jadi ada yang menyerupai Allah. Ini namanya ilustrasi. Ya, apakah itu juga mempersamakan Allah dengan sesuatu? Iya. Bahkan seperti itu jadi. Iya, Allah seperti angka. Nah, berarti kan Allah seperti sesuatu. Sesuatu, iya, betul. Sekarang gini. Misalnya, Ibu makan sebuah, minum air. Minum air, pas diminum, ini airnya air teh. Minum teh, tapi ketika diminum ada manisnya. Apa sebutannya, Bu? Teh manis. Teh manis. Oke. Apakah manis itu ada wujudnya? Nggak ada. Apa yang membuat teh itu manis? Gula. Kenapa tidak disebut teh gula, bukan teh manis? Kenapa bukan teh gula, tapi teh manis? Karena rasanya manis. Ya, ketika ada rasa manis di dalam air teh, dapat dipastikan di situ ada apa? Ada gula. Gulanya disebut nggak? Enggak. Padahal si rasa manis itu kita nggak lihat, nggak tahu. Kita cuma bisa merasakan. Iya. Nah, karena itu kita dapat memastikan bahwa air teh itu dikasih apa? Gula. Dikasih gula, dikasih sesuatu yang manis. Nah, itu juga ilustrasi, Bu. Iya. Ya, walaupun si gula, dan gini, si gula tidak perlu terlihat. Gitu. Iya. Gitu ya, Bu. Ya, Pak. Apa bahasa lainnya ya? Di dalam Quran sendiri Allah mengulang-ulang bermacam-macam perumpamaan. Ini adalah sebuah perumpamaan, bukan menyerupakan. Ya. Itu sebabnya metafor jadi banyak sekali ya, Pak. Metafora. Iya. Perumpamaan, bukan menyerupakan ya gitu. Iya. Bukan, tapi metafora. Ini perumpamaan sepertinya gitu. Bukan seperti bukan Allah seperti itu. Ini perumpamaannya gitu. Jadi untuk meyakini adanya gula di dalam air teh tidak harus melihat gulanya. Tapi harus merasakan si teh itu. Tapi cukup merasakan air teh itu.
ini pasti banyak gulanya nih. Mana gulanya nggak kelihatan? Nggak perlu nyari-nyari wujudnya gula. Gitu ya. Makanya tadi tidak bisa kita menerangkan secara visual, mengkonkretkan Allah seperti apa, nggak bisa. Kecuali harus merasakannya sendiri, ngalaminnya sendiri. Nah, Pak, itu ya sebabnya dalam kenyataan, Pak. Saya dalam kenyataan sih baru menemukan 2 orang, meskipun saya dengar banyak orang yang begini, Pak. Di depan saya sendiri bicara bahwa saya tidak percaya ada Allah, saya tidak percaya ada Tuhan. Ini anak muda nih ya, Pak ya. Ya. Anak muda yang sedang berkembang, mungkin sedang mencari gitu. Itu jelas-jelas ngomong, saya nggak percaya, dia bilang gitu. Semua yang saya lakukan itu atas rencana saya, atas pikiran saya, atas semua. Saya nggak tahu di mana Allah. Saya nggak percaya ada gitu, Pak ya. Jadi saya makin yakin bahwa untuk memahami adanya atau hadirnya Allah nggak bisa dipikirin begitu gitu ya, nggak bisa dicari-cari, nggak bisa ditemukan dalam bentuknya seperti itu. Dan anak muda katanya banyak sekarang yang begitu. Nah, artinya ini kan proses berpikir dia, proses dia menalar, terus proses itu tadi merasakan teh manis itu mungkin yang dicari gulanya gitu. Yang dicari gulanya. Bukan dia mengetahui ada yang manis sekali, ada yang kurang manis, ada apa dia nggak ngerti gitu, belum. Ya itu Pak, saya makin yakin itu kalau nalar nggak jalan, kalau ya itu yang 3 ruh pertama ditiupkan ya Pak ya. Iya. Yang bekerja utamanya itu ya Pak ya. Iya, pendengaran, penglihatan, pemahaman kan gitu. Hati, betul. Iya, ini saya kasih ilustrasi. Kalau ibu mau mencari terasi, indera yang mana yang dipakai? Apa? Penciuman Pak, bau terasi apa? Iya, mencari terasi pakai hidung, penciuman. Mencari gula pakai apa, Bu? Pakai ini rasa lidah. Lidah. Kecap, rasa kecap. Ya kan, jadi gini, tiap benda kan punya karakter. Nah, mencari Tuhan itu nggak bisa pakai mata. Ya. Nggak bisa pakai panca indera. Enggak. Iya, Pak. Karena Tuhan bukan untuk dilihat, diraba, dipegang, didengar. Tapi Tuhan itu cukup dikenali perintahnya. Kenali aja. Dikenali istilahnya. Istilahnya dikenali, diketahui. Orang yang mengenal namanya ma'rifat, mengenal Allah. Mengenal Allah tidak bisa dilihat mata. Karena dia tidak terjangkau penglihatan mata gitu. Nah, nanti insya Allah ini bukan janji ya. Bukan janji kalau ini materi sudah selesai. Ya, mau ketemu sendirian, mau bareng-bareng. Seperti saya punya kopi nih. Saya ingin mengenalkan bagaimana rasa kopi. Saya mesti nyodorin. Ini kopi, coba rasain. Ya, iya Pak, iya Pak. Gimana tahu rasanya? Iya, udah nggak bisa digambarin. Cobain. Dan cukup gitu aja sebenarnya mengenalkan Tuhan tuh gitu aja. Ya. Nanti apa yang diperkenalkan kepada Ibu, cek pakai sifat 20. Dia wujud, idam nggak, bako nggak. Jika memenuhi syarat, ya udah itulah Allah yang kau kenal. Itulah Allah yang aku kenal, dan itulah Allah yang kamu kenal. Jadi sifat 20 itu seperti apa istilahnya itu ya? Kayak detektor lah ya. Menguji. Ibu kalau diberi uang, kasih uang nih, kamu mau uang nggak? Mau. Langsung percaya nggak itu uang asli? Kalau matanya ditutup enggak ya, enggak tahu. Makanya ada ceknya kan, ada ngecek ini uang asli apa palsu, diraba. Iya. Dilihat, diterawang. Nah, ketika ada orang yang memperkenalkan Tuhan atau bercerita Tuhan, kita bisa ngecek dengan sifat 20 ini, Bu. Dia wujud nggak? Kalau nggak wujud berarti bukan Tuhan. Wujud tuh ada ya. Udah wujud, kidam nggak? Kidam itu terdahulu, tidak didahului, tidak ada. Bako tidak. Jadi harus ada wujud, bako.
Wujud, kidam, bako, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, dan seterusnya. Kalau ini memenuhi syarat, ya udah berarti kamu sudah kenal Tuhanmu. Sesimpel itu sebetulnya, Bu. Tetapi menjadi tidak simpel. Menuju ke simpelnya itu Pak udah rumit duluan. Iya, Bu. Untuk mempermudah sesuatu kan butuh proses perjalanan panjang juga. Iya. Gitu loh, Bu. Jadi walaupun ya tadi ketika ada orang berkata saya tidak percaya adanya Tuhan, itu proses perjalanan. Iya, saya kira proses. Tidak masalah. Iya, betul, Pak. Karena kalimat tauhid itu diawali dengan kata tidak, Bu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Betul nggak, Bu? Iya, betul. Jadi kalimat pertamanya kalimat nafi, kalimat menafikan. Tiada Tuhan. Nah, baru di perjalanan kecuali Allah. Iya, Pak. Saya percaya itu proses, betul. Proses. Jadi jangan disalahin. Enggak, saya nggak menyalahkan. Saya memaklumi ada, dan kebanyakan pada usia-usia tertentu, ya. Mereka-mereka yang sekolah, yang makan sekolahan gitu, Pak. Karena selalu ingin bukti, ya. Iya. Ya, kayak tadi, untuk meyakini teh ini ada gulanya kan nggak perlu dicari gulanya. Enggak. Coba aja cicipin. Oh, pasti ada gulanya. Dan nggak ada rumusnya, nggak ada dalilnya. Nggak perlu dalil lagi. Nggak ada. Nggak perlu dalilnya. Gimana? Ya, Berarti betul. apaan? Ya. Iya, Pak. Walaupun sebetulnya bicara tentang Allah itu bisa logik. Oh iya. Iya, itu kan harus logik sebetulnya. Iya. Sangat bisa untuk dilogikkan gitu. Nggak ada yang tidak bisa logik, nggak ada. Iya. Contoh gini, misalnya ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Saya nggak percaya adanya Tuhan. Ya, misalnya, Bu. Terus kita balik bertanya, apakah kamu percaya dengan adanya hukum sebab akibat? Misalnya kita tanya balik, Bu. Dia jawabnya kira-kira apa, Bu? Dia percaya, Pak, kalau sebab akibat. Nah, kalau percaya berarti dia percaya Tuhan dong. Dia pengen lihat wujudnya. Iya, gravitasi itu kelihatan nggak wujudnya? Coba kamu perlihatkan itu hukum gravitasi seperti apa wujudnya. Iya. Dibalikannya gitu aja dia nggak bisa nerangin. Iya. Nggak ada wujudnya. Iya, tapi ada nggak? Ada. Nah, kalau kamu mempercayai sesuatu dengan setelah melihat wujudnya, sekarang coba perlihatkan bagaimana wujud konkretnya hukum gravitasi. Bagaimana dia memperlihatkannya? Ya. Jadi ada sesuatu yang bisa diajak dialog supaya dia juga kembali mikir lagi, berpikir ulang kan namanya. Gitu. Bapak Ibu, ini sudah masuk maghrib. Maghrib sudah azan di tempat saya. Ya, jadi kita sampai di sini baru sampai wahdaniyat ya. Nanti kita masuk ke sifat ma'ani. Nah, dari kudroh, irodah, ilmun, hayat, sama basor sampai kalam nanti ya. Itu adalah metodologi kita mengenal Allah sebagai detektor ini untuk menguji kebenaran. Ini Allah apa bukan gitu. Jika memenuhi syarat ini berarti itulah Allah yang kita kenal. Ya. Sebetulnya ini kan baru kisi-kisinya aja Allah itu ini ya. Nanti ketika bertemu orang yang menerangkan tentang Allah tinggal dicek aja. Oh dia idam enggak terus gitu. Ada yang hilang satu aja, cacat tuh. Tuhannya cacat. Tuhannya menjelma, bukan berarti karena tidak qiyamu binafsi jadinya. Jadi berjirim lagi nanti. Tapi Kang ada kata-kata, sebentar, satu menit aja. Ada kata-kata meliputi segala sesuatu. Dan Allah Maha Besar. Itu bisa nggak dipancingi? Dia besar sekali, maha meliputi segala sesuatu, kita di dalam diri dia, dan dia di dalam diri kita. Jadi kayak apa ya? Suatu zat yang apa ya? Kalau sesuatu zat itu berarti sesuatu yang ada suatu zat yang tidak ada menyamainya gitu loh. Karena dia meliputi. Kalau air kan masih meliputi tuh. Meliputi segala sesuatu. Air kan kayak ikan kan dalam air itu kan.
Tapi dia ini suatu zat yang tidak dikenal zat itu gitu loh. Dia besar ya, kemudian dia meliputi segala sesuatu gitu. Iya, Beban tadi pemikiran aja. saya kasih ilustrasi. Saya sudah merasakan nikmatnya minum kopi. Tidak bisa saya menerangkan bagaimana nikmatnya kopi dengan kata-kata. Kecuali saya mesti nyodorin, ini kopi, coba kamu cicipin. Nah, dengan dia mencicipinya, dia sudah ngerti tanpa mesti diterangin lagi. Gimana rasanya? Oke. Nah, sama sebetulnya. Mengenal Allah, untuk bisa mengenal Allah, ya harus melalui orang yang sudah mengenal lebih dulu. Nah, orang yang mengenal lebih dulu, kemudian mengenalkan Allah kepada orang lain. Nah, tetapi kita kan sudah punya itunya sekarang, sudah punya apa tadi yang 20 itu namanya? Kriterianya. Hah? Detektor. Kisi-kisi. Ciri-cirinya. Detektor. Atau kisi, cek aja. Wujud nggak? Wujud. Kidam nggak? Iya, bako. Nah, kalau iya, ya udah itulah dia gitu. Selesai gitu. Ya, Bu. Nggak sampai 1 jam lah ceritanya. Dan Ya, beda-beda, pengenalannya beda-beda setiap orang. terserah bagaimana cara mengenalkannya. Yang penting syaratnya kita udah tahu. Tadi untuk mengenal ini uang asli palsu, kan ada yang disepakati. Apa? Diraba dulu ya. Dilihat, diterawang. Yakin nggak itu uang asli? Ya gitu aja udah. Ya. Siapapun, apapun, tetap dicek. Gitu. Nah, kalau udah memenuhi syarat, oh ini uang asli nih, gitu. Ya. Nah, gitu aja lah. Iya. Baik ya, terima kasih ya. Ya Pak, makasih banyak. Tapi nggak bisa, Kasih, Pak. tapi nggak bisa online, Bu. Iya Pak. Offline. Tinggal nunggu Offline, Pak. kapannya. Mesti dicicip. Nih, cicip. Terima kasih Kang Ip. Ya, baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima Assalamualaikum. kasih.